Ya, pemirsa, berdasarkan keterangan dari Pak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo bahwa Wisma Atlet ditegaskan sudah bisa digunakan untuk rumah sakit darurat penanganan dan ruang isolasi pasien terjangkit virus corona. Namun Pak Presiden juga tetap berharap wisma ini tidak jadi digunakan dan berharap seluruh warga negara Indonesia dalam keadaan sehat. Dalam keterangan tadi juga Presiden Jokowi juga sempat menyinggung mengenai alat pelindung diri yang mulai hari ini sudah didistribusikan ke sejumlah provinsi di tanah air. Kemudian juga obat untuk menyembuhkan atau menangani COVID-19 ini yang disebut adalah kloroquine adalah produksi dalam negeri yakni Kimia Farma. Namun ini adalah obat kedua atau secondary karena belum ada obat utama yang dapat menyembuhkan COVID-19. Dan kloroquine ini adalah bukan obat bebas, namun diyakini dapat menyembuhkan pasien terjangkit corona. Tidak hanya Presiden Jokowi yang nampak hadir dalam Wisma Atlet, tadi juga terlihat Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir. Dan Erick Thohir juga mengatakan bahwa BUMN Farmasi memiliki sekitar 3 juta kloroquine yang diproduksi oleh PT Kimia Farma. Menurut informasi yang didapat, satu pasien membutuhkan sekitar 50 butir. Setidaknya ada 60.000 pasien yang bisa mendapatkan obat ini. Dan nantinya jika efektif kloroquine ini memang PT Kimia Farma akan memproduksi lagi dan lagi. Ya, pemirsa, dari seperti yang dikatakan oleh Presiden Jokowi bahwa Wisma Atlet Kemayoran sudah bisa digunakan mulai hari ini dan di Wisma Atlet ada 10 unit bangunan atau tower. Namun Kementerian PUPR menyiapkan 4 tower yang digunakan sebagai rumah sakit darurat atau ruang isolasi bagi para pasien terjangkit virus corona, yakni di tower 1, 3, 6, dan 7. Yang semuanya tower ini berada di blok D10. Pemirsa, kita akan membahas setiap tower yang akan dipergunakan di Wisma Atlet. Yakni rinciannya kita meliputi di tower 6, pemirsa. Ini salah satu tower atau tower 6 yang akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien yang dimulai pada lantai 1 hingga lantai 24. Di tower 6 ini kapasitas yang tersedia adalah 650 unit dan dapat menampung 1.750 orang. Dan satu kamar diperkirakan dapat menampung 2 hingga 3 orang pasien. Dari tower 6, kita beralih ke tower 7. Di tower 7 ini ada berbagai fungsi yang digunakan di dalam tower 7 ini. Pada lantai 1 akan digunakan sebagai ruang IGD, lantai 2 untuk ruang ICU, dan lantai 3 untuk ruang refreshing. Sedangkan di lantai 4 sampai 24 akan digunakan sebagai ruang rawat inap pasien. Dengan kapasitasnya ada 886 unit dengan kapasitas ruang rawat maksimal adalah 2.458 pasien.
Jika Tower 6 dan Tower 7 digunakan sebagian besar untuk aktivitas pasien terjangkit corona nanti, dan di Tower 1, lantai 1 sampai lantai 24 dengan kapasitas 650 unit, nantinya akan digunakan sebagai tempat untuk para dokter dan petugas medis yang akan berjaga di sana. Dan ruangan ini juga dapat menampung maksimal sebanyak 1.750 orang. Dan terakhir pemirsa, di Tower 3, salah satu tower yang digunakan di Wisma Atlet, yakni Tower 3, dari lantai 1 hingga lantai 24, nantinya direncanakan untuk posko gugus tugas penanganan COVID-19. Dan jumlah kapasitas yang dapat ditampung maksimal pun juga mencapai 1.750 orang. Setiap tower yang ada di Wisma Atlet atau total ada 4 tower, rata-rata dapat menampung 1.000 hingga 2.000 orang nantinya. Namun Presiden juga berharap bahwa Wisma Atlet Kemayoran ini tidak jadi digunakan dan berharap seluruh warga negara Indonesia dalam kondisi yang sehat. Ya pemirsa, rumah sakit, nah kita lihat bersama-sama ada Pak Presiden Jokowi dan juga ditemani Menteri BUMN Erick Thohir. Dan Wisma Atlet ini memang tepat digunakan sebagai rumah sakit darurat untuk penanganan dan ruang isolasi pasien. Karena memang di dalamnya memiliki perlengkapan yang sangat lengkap dan paling siap digunakan karena memiliki sejumlah fasilitas listrik, air, dan juga tempat tidur pemirsa. Dan seperti yang Anda saksikan di layar televisi pemirsa, ini adalah salah satu kubik atau box untuk penyemprotan disinfektan untuk setiap siapa saja yang akan memasuki kawasan dari Wisma Atlet ini. Ya pemirsa, tampaknya Presiden telah usai meninjau Wisma Atlet yang telah siap digunakan pada hari ini sebagai rumah sakit darurat penanganan dan ruang isolasi pasien terjangkit virus corona. Tampaknya Presiden juga akan segera meninggalkan Wisma Atlet Kemayoran ini. Presiden juga mengimbau agar masyarakat Indonesia seluruhnya menerapkan social distancing untuk menjaga jarak dan tidak berkerumun di tempat keramaian, karena tempat keramaian ini adalah memicu persebaran virus corona. Hingga data terakhir pemirsa, pada 22 Maret 2020, pasien positif atau update COVID-19 di Republik Indonesia positif pada hari ini mencapai 514, negatif 1.895, sembuh 29 orang dan meninggal 48 orang.
Dan pemirsa, berikut kami sampaikan kembali dan kami tayangkan kembali pernyataan dari Pak Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengenai kesiapan Wisma Atlet ini memang sudah 100% siap menangani dari pasien yang terjangkit virus corona. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baru saja tadi saya mengecek kesiapan Wisma Atlet ini yang akan kita gunakan untuk persiapan penanganan virus COVID-19. Perlu saya sampaikan bahwa Wisma Atlet ini memiliki kapasitas 24.000 orang yang saat ini yang telah disiapkan adalah untuk 3.000 pasien dengan wilayah ruang yang telah ditata dengan sebuah manajemen yang baik, baik itu untuk pasien, untuk dokter, untuk para medis, semuanya ditempatkan dengan manajemen ruang yang berbeda. Saya juga melihat sarana prasarana telah siap, baik untuk ruang penanganan pasien, baik ventilator semuanya sudah siap, APD juga siap. Sehingga kita harapkan nanti sore rumah sakit darurat untuk corona ini telah bisa dipakai, tetapi saya berharap rumah sakit darurat corona ini tidak digunakan. Artinya rumah sakit yang ada, yang telah kita siapkan jauh hari sebelumnya telah bisa melaksanakan penanganan virus corona ini. Masih banyak keluhan mengenai yang berkaitan dengan kelangkaan APD. Perlu saya sampaikan bahwa sekarang ini 180 negara kurang lebih semuanya berebutan untuk mendapatkan baik itu APD, baik itu masker, baik itu sanitizer, semuanya, semua negara. Dan kita alhamdulillah pada hari Sabtu kemarin kita telah siap lagi 105.000 APD yang ini pada hari ini akan didistribusikan ke seluruh rumah sakit yang ada di tanah air. .45.000 unit akan didistribusikan di DKI, di Bogor, dan di Provinsi Banten. Kemudian 40.000 unit akan didistribusikan untuk Jabar, Jateng, Jatim, DIY, Bali. Dan 10.000 akan
distribusikan ke seluruh provinsi yang ada di luar Jawa serta 10.000 sebagai cadangan. Dan pada pagi hari ini saya juga ingin menyampaikan mengenai yang berkaitan dengan kloroquine. Ini adalah produksi negara kita, produksi Indonesia. Barang ini adalah produksi Indonesia, produksi Kimia Farma. Yang pertama ingin saya sampaikan bahwa kloroquine ini adalah bukan obat first line, tetapi obat second line, karena memang obat COVID-19 ini belum ada dan juga belum ada antivirusnya, tetapi dari pengalaman beberapa negara, kloroquine ini sudah digunakan dan banyak pasien COVID-19 yang sembuh dan membaik kondisinya. Obat ini bukan obat bebas, jadi penggunaannya harus melalui resep dokter. Pemerintah telah memiliki stok kloroquine ini 3 juta. Jadi untuk pasien COVID-19 yang ada di rumah sakit, jika dianggap dokter yang merawatnya kloroquine ini cocok untuk pasien tersebut, pasti akan diberikan. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan ucapan duka cita yang mendalam, bela sungkawa yang mendalam atas berpulangnya dokter, perawat, dan tenaga medis yang telah berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka, beliau-beliau telah berdedikasi, berjuang sekuat tenaga dalam rangka menangani virus corona ini. Atas nama pemerintah, negara, dan rakyat, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerja keras beliau-beliau, atas perjuangan beliau-beliau dalam rangka mendedikasikan dalam penanganan COVID-19. Dan pada kesempatan yang baik ini juga, kemarin kita telah rapat dan telah diputuskan, telah dihitung oleh Menteri Keuangan bahwa akan diberikan insentif bulanan kepada tenaga medis. Dokter spesialis akan diberikan 15 juta, dokter umum dan dokter gigi akan diberikan 10 juta, bidan dan perawat akan diberikan 7,5 juta, dan tenaga medis lainnya akan diberikan 5 juta. Kemudian juga akan diberikan santunan kematian sebesar 300 juta. Dan ini hanya berlaku untuk daerah yang telah menyatakan tanggap darurat. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.